Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Aryani SPD, peserta latihan dasar CPNS tahun 2021, golongan 3, angkatan 23, kelompok 3. Video ini dibuat untuk memenuhi tugas pada agenda 2, yaitu pembuatan learning journal tentang etika publik. Sebelumnya, apa sih etika itu? Etika lebih dipahami sebagai refleksi atas baik atau buruk, benar atau salah yang harus dilakukan atau bagaimana melakukan yang baik atau benar. Sedangkan moral mengacu pada kewajiban untuk melakukan yang baik atau apa yang seharusnya dilakukan. Sedangkan etika publik merupakan refleksi tentang standar atau norma yang menentukan baik atau buruk, benar atau salah, perilaku, tindakan, dan keputusan untuk mengarahkan kebijakan publik dalam rangka menjalankan tanggung jawab pelayanan publik. Integritas publik dikemukakan oleh Haryat Moko, Filsuf atau dosen tetap Universitas Sanata Dharma, Yogyakarta. Integritas publik menurut beliau, para pemimpin dan pejabat publik untuk memiliki komitmen moral dengan mempertimbangkan keseimbangan antara penilaian kelembagaan, dimensi-dimensi pribadi, dan kebijaksanaan di dalam pelayanan. Kode etik itu apa sih? Kode etik adalah peraturan yang mengatur tingkah laku dalam suatu kelompok khusus. Sudut pandangnya hanya ditunjukkan pada hal-hal prinsip dalam bentuk ketentuan-ketentuan tertulis. Ada 12 kode etik ASN dalam Undang-Undang ASN Pasal 5. Yang pertama, melaksanakan tugasnya dengan jujur, bertanggung jawab, dan berintegritas tinggi. Yang kedua, melaksanakan tugasnya dengan cermat dan disiplin. Yang ketiga, melayani dengan sikap hormat, sopan, dan tanpa tekanan. Yang keempat, melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku. Yang kelima, melaksanakan tugasnya sesuai dengan perintah atasan atau pejabat yang berwenang, sejauh tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan etika pemerintahan. Yang keenam, menjaga kerahasiaan yang menyangkut kebijaksanaan negara. Yang ketujuh, menggunakan kekayaan dan barang milik negara secara bertanggung jawab, efektif, dan efisien. Yang kedelapan, menjaga agar tidak terjadi konflik kepentingan dalam melaksanakan tugasnya. Yang kesembilan, memberikan informasi secara benar dan tidak menyesatkan kepada pihak lain yang memerlukan informasi terkait kepentingan kedinasan. Yang kesepuluh, tidak menyalahgunakan informasi intern negara, tugas, status, kekuasaan, dan jabatannya untuk mendapat atau mencari keuntungan atau manfaat bagi diri sendiri atau untuk orang lain. Yang ke-11, memegang teguh nilai dasar ASN dan selalu menjaga reputasi dan integritas ASN. Dan yang terakhir, yang ke-12, melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai disiplin pegawai ASN. Selanjutnya, 15 nilai-nilai dasar etika publik dalam Undang-Undang ASN Pasal 4. Yang pertama, memegang teguh ideologi Pancasila. Yang kedua, setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Yang ketiga, mengabdi kepada negara dan rakyat Indonesia. Yang keempat, menjalankan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Yang kelima, membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian. Yang keenam, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif. Yang ketujuh, memelihara dan menjunjung tinggi standar etika luhur. Yang kedelapan, mempertanggungjawabkan tindakan dan kinerjanya kepada publik. Selanjutnya, yang kesembilan, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dan program pemerintah. Yang kesepuluh, memberikan layanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, tepat, akurat, berdaya guna, berhasil guna, dan santun. Yang ke-11, mengutamakan kepemimpinan berkualitas tinggi. Yang ke-12, menghargai komunikasi, konsultasi, dan kerjasama. Yang ke-13, mengutamakan pencapaian hasil dan mendorong kinerja pegawai. Yang ke-14, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan dan meningkatkan efektivitas sistem pemerintahan yang demokratis sebagai perangkat sistem karir.
Selanjutnya, definisi dan lingkup etika pelayanan publik. Pelayanan publik yang berkualitas dan relevan. Sisi dimensi reflektif sebagai penimbang dan alat evaluasi. Modalitas etika jabatan antara norma moral dan tindakan faktual. 3 dimensi etika publik. Yang pertama, dimensi kualitas pelayanan publik. Yang kedua, dimensi modalitas. Yang ketiga, dimensi tindakan integritas publik. Pada dimensi kualitas pelayanan publik, moral dalam etika publik menuntut lebih dari kompetensi teknik, karena harus mampu mengidentifikasi masalah-masalah dan konsep etika yang khas dalam pelayanan publik. Pada dimensi modalitas, unsur-unsur modalitas etika publik yakni akuntabilitas, transparansi, dan netralitas. Kemudian pada dimensi tindakan integritas publik juga dimaksudkan dari pejabat publik yang sesuai nilai, standar, aturan moral yang diterima masyarakat. Integritas publik juga merupakan niat baik seorang pejabat publik yang didukung oleh instruksi sosial seperti hukum, aturan, kebiasaan, dan sistem pengawas. Tuntutan etika publik dan kompetensi. Tanpa kompetensi etika, pejabat cenderung menjadi tidak peka, tidak peduli, dan diskriminatif, terutama pada masyarakat kalangan bawah. Etika publik merupakan refleksi kritis yang mengarahkan bagaimana nilai-nilai kejujuran, solidaritas, keadilan, kesetaraan, dan lain-lain dipraktikkan dalam wujud keprihatinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat atau kebaikan orang. Bentuk-bentuk kode etik dan implikasinya. Pentingnya etika dalam urusan publik. Seorang pejabat dan pegawai pemerintah harus memiliki kewaspadaan profesional dan kewaspadaan spiritual. Kewaspadaan profesional berarti bahwa dia harus mentaati kaidah-kaidah teknis dan peraturan-peraturan yang terkait dengan kedudukannya sebagai seorang pembuat keputusan. Sementara itu, kewaspadaan spiritual merujuk pada penerapan nilai-nilai kearifan, kejujuran, keulitan, sikap sederhana dan hemat, tanggung jawab serta akhlak dan perilaku yang penggunaan kekuasaan atau legitimasi kebijakan. Kekuasaan harus memiliki legitimasi yang kuat. Kata legitimasi berasal dari bahasa Latin yaitu lex, yang makna awalnya berarti hukum. Istilah legitimasi dalam perkembangannya selanjutnya bukan hanya mengacu kepada kesesuaian dengan hukum formal, tetapi juga hukum kemasyarakatan dan norma-norma etika. Legitimasi sendiri ada 3, yaitu legitimasi kekuasaan, legitimasi sosiologis, dan legitimasi etik. Konflik kepentingan. Konflik kepentingan di sini akan mengakibatkan penyalahgunaan kekuasaan, pengerahan sumber daya publik yang kurang optimal, serta peningkatan kesejahteraan rakyat terbaik. Bentuk perilaku konflik kepentingan. Yang pertama, aji mumpung. Selanjutnya, loyalitas ganda, menerima atau memberi suap, pemanfaatan informasi rahasia, penyalahgunaan pengaruh publik, pemanfaatan fasilitas organisasi atau lembaga untuk kepentingan pribadi. Sumber-sumber kode etik ASN. Pada peraturan pemerintah nomor 11 tahun 1959, yaitu tentang sumpah jabatan pegawai negeri sipil dan anggota angkatan perang. Sedangkan peraturan pemerintah nomor 21 tahun 1975 tentang sumpah jabatan atau janji pegawai negeri sipil. Peraturan pemerintah nomor 42 tahun 2004 tentang pembinaan jiwa korps dan kode etik pegawai negeri sipil. Selanjutnya peraturan pemerintah nomor 53 tahun 2010 tentang disiplin PNS. Dan terakhir peraturan pemerintah nomor 5 tahun 2014 tentang aparatur sipil negara atau ASN. Terima kasih.